Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini minggu pertama untuk mata pelajaran umum. Pelajarannya bahasa Indonesia ya. Silahkan siapkan LKS-nya. Kita kemarin sudah belajar penilaian harian 2, juga sudah saya beri nilai. Yang anak-anak kerjakan adalah Romawi 1. Kita sudah kerjakan dan juga sudah mengerjakan Romawi 2. Kita lanjutkan materi berikutnya sebelum ke bab 3, yaitu soal remedial ya. Saya ingatkan kembali, ini tidak perlu dikumpulkan. Ini hanya ditulis di LKS, kemudian dipelajari. Jangan ditulis di buku tulis, jangan dikumpulkan ya. Ingat baik-baik, ini tidak dikumpulkan, tapi kita jawab bersama-sama untuk dipelajari. Karena dari kemarin, dari pertama kita pembelajaran lewat video, banyak sekali anak yang malah mengerjakan ini, tapi malah tidak mengerjakan yang ROM 1 dan ROM 2 ya. Dalam artian berarti meleset dari apa yang sudah diperintahkan. Saya memintanya Romawi 1 dan 2, malah anak-anak mengerjakan yang ini. Ini jangan dikumpulkan. Bagi yang melihat video ini pasti paham, tapi yang tidak melihat pasti malah salah ya. Sehingga apa, nanti anak-anak tidak mendapat nilai dari apa yang anak-anak kerjakan sendiri gitu ya. Langsung saja kita mulai, kita bahas satu persatu untuk belajar anak-anak sekalian tentang permintaan maaf dan minta tolong ya. Nomor 1, saat berbuat kesalahan kita harus meminta maaf ya. Maafkan aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Jawabannya kalimat di atas merupakan permintaan maaf ya. Kemudian nomor 3, permintaan maaf diucapkan dengan bahasa santun. Kemudian minta maaf, saat meminta maaf kita mengucapkan kata tentu saja maaf ya. Kemudian berikutnya, setelah meminta maaf kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Kemudian lanjut lagi, nomor 6, permintaan tolong diucapkan ketika membutuhkan. Kalau kita minta tolong berarti butuh bantuan ya. Kemudian nomor 7, tolong ambilkan jam dinding Dayu. Kalimat di atas adalah ungkapan permintaan tolong ya. Kemudian nomor 8, pembicaraan antara dua orang atau lebih disebut percakapan. Kemudian saat meminta tolong kita mengucapkan kata, kalau minta tolong jelas itu mengucapkan kata tolong ya. Kemudian nomor 10 ada setelah mendapat bantuan ya, ini bantuan, sebaiknya mengucapkan setelah dibantu ucap terima kasih. Paham ya? Kemudian untuk pengayaan dan seterusnya bisa anak-anak baca sendiri. Kita bisa lanjutkan lagi langsung ke bab 3 ya, tentang tulisan tegak bersambung. Jadi ini nanti ada tulisan Latin ya. Kita disuruh menyimak saja, menyaksikan, melihat tulisan Latin yang kurang lebih seperti ini. Kalau ini huruf lepas, kalau hurufnya pisah-pisah ya, huruf biasa, ini yang Latin. Harusnya terlihat jelas ya, jelas ya ini. Jadi anak-anak pasti banyak yang belum bisa menulis Latin, bahkan saya pun tulisannya juga belum bagus-bagus banget ya, tidak terlalu bagus, tapi anak-anak bisa tulisannya lebih bagus daripada saya jika rajin berlatih. Tulisannya mau bagus, kuncinya berlatih. Kalau tidak mau latihan nulis, tidak akan mungkin tulisannya menjadi bagus. Begitu juga seperti menggambar. Kalau tidak terbiasa menggambar, kalau tidak terus latihan menggambar, tidak mungkin gambarannya akan bagus gitu ya. Kita bisa lanjutkan lagi, ini hanya bisa anak-anak lihat, juga bisa anak-anak tiru di buku tulisnya masing-masing. Kita lanjutkan ke bawahnya ya. Ada ringkasan materi, ada beberapa kata yang harus anak-anak garis bawahi untuk dipelajari ya. Ini ada poin penting di sini. Huruf kapital dalam tegak bersambung ya, kita akan belajar itu. Huruf kapital juga disebut dengan huruf besar. Jadi huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar. Huruf besar itu adalah huruf kapital. Jadi nanti kalau saya bilang huruf kapital, anak-anak jangan bingung, apa tuh huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar. Kemudian huruf kapital itu digunakan, ini yang harus anak-anak ingat semuanya ya, awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan juga nama orang. Huruf besar dipakai pada awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan juga nama orang. Ini yang penting, harus diingat-ingat anak-anak sekalian ya. Kemudian lanjutkan lagi di halaman 25. Di sini ada contohnya tadi, huruf kapital untuk yang awal kalimat. Maksudnya awal kalimat itu yang di depan. Ini A besar dalam huruf Latin.
Kenapa A besar? Karena di awal kalimat ini yang lainnya hurufnya kecil, yang ini paling besar loh, berarti ini huruf besar ya. Ayam memiliki cengger di atas kepala ya. Hanya huruf besar, ini saya garis bawahi. Ini kenapa di garis bawahi? Diakhiri dengan tanda titik ya, karena di sini juga dijelaskan kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Paham ya? Diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Kemudian nomor 2, kita lanjutkan lagi untuk huruf kapital pada nama bulan. Bulan ini maksudnya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember gitu ya. Jadi ini ada kata ayah. Kenapa A-nya besar? Awal kalimat. Ayah membuat kandang kelinci pada bulan Januari. Januari, J-nya besar. Kenapa besar? Karena Januari nama bulan. Diakhiri dengan tanda titik. Lanjut nomor 3, huruf kapital pada nama hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ya, nama hari. Ini aku hanya besar karena di awal kalimat mengajak jalan-jalan kucingku setiap hari Sabtu. S-nya besar karena nama hari, dan Minggu. M-nya besar karena nama hari. Kemudian titik ya, ini juga saya garis bawahi supaya lebih mudah diingat. Anak-anak di LKS masing-masing juga boleh digaris bawahi. Nomor 4, huruf kapital pada nama orang ya. Nama orang ini bebas, pokoknya orang siapa saja huruf depannya harus besar. Contohnya, ayam Dani berkokok setiap pagi. Ayam hanya besar karena di awal kalimat. Dani, D-nya besar ya, karena nama orang. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Paham ya? Bisa kita lanjut di sebaliknya. Halaman 26. Di sini ada huruf kapital dalam teks. Ya, ada banyak sekali yang harus digarisbawahi juga. Di sini ada hewan peliharaan Nia. Kenapa hewan hanya besar? Karena di awal kalimat. Peliharaan. Kenapa P-nya besar? Karena di sini judul. Kemudian Nia. Kenapa N-nya besar? Karena nama orang. Jadi tambahannya di sini setiap ada judul itu hurufnya yang paling depan harus besar nih ya. Huruf kapital ditulis di awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan tadi sudah ditambah dengan judul teks. Di sini judulnya hewan peliharaan Nia. Setiap huruf depannya itu harus huruf besar. Paham ya? Kemudian lanjut lagi ke ceritanya ya. Hani dan Nia bermain bersama. Hani hanya besar, Nia N-nya besar. Kenapa? Hani dan Nia nama orang. Kemudian Hani bermain di rumah Nia. Ya, nama orang harus besar. Di belakang rumah Nia ada kandang ayam. N-nya besar karena nama orang. Di belakang, D-nya besar. Kenapa besar? Ini di awal kalimat. Kemudian Nia memelihara banyak ayam. N-nya besar karena nama orang dan juga di awal kalimat. Nia juga memelihara kelinci, sama ya, di awal kalimat dan juga nama orang. Kelinci dibeli Nia pada bulan Januari. Kelinci K-nya besar karena di